Boleh kita berikan salam satu dengan lain, katakan selamat tahun baru, Happy New Year. Karena saya tahu ada banyak dari teman-teman semua yang mungkin baru datang beribadah hari ini, ya, dan minggu lalu mungkin belum datang ke ibadah di tempat ini, ya. Oke, selamat tahun baru semuanya. Saya percaya tahun baru ini akan menjadi tahun yang lebih lagi, tahun yang lebih luar biasa lagi. Amin. Ya, tidak meyakinkan sama sekali. Amin. Ya, cuma satu sebabnya, karena kita punya Tuhan yang sama. Tadi sudah disampaikan, Tuhan yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya gak akan berubah. Sehingga setiap tahun pasti akan jadi tahun yang luar biasa. Itu aja alasannya. Selama kita belum ganti Tuhan, tadi katanya, kita percaya kita akan punya tahun yang pasti luar biasa. Amin. Oke, nah saudara, tahun yang baru ini saya... Di tahun yang 2018 kemarin saya mendapatkan Tuhan menaruh dua kata, yaitu tentang influence dan impact, pengaruh dan dampak. Dan saya merasa Tuhan meneguhkan kembali di tahun yang baru ini dengan memberikan satu peneguhan dengan dua kata. Dan ini selaras dengan apa yang Abaloh Barat dapatkan di doa puasa yang lalu tentang percepatan, yaitu bicara tentang ekspansi yang dipercepat, accelerated expansion. Dan saya sudah sampaikan kepada beberapa teman-teman pemimpin PKS tentang hal ini, sehingga saya pikir saya gak perlu lagi sampaikan karena ini sangat jelas. Ekspansi dan percepatan, dua hal yang sangat jelas. Makanya saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya kemudian bertanya kepada Tuhan, apa yang perlu disampaikan kepada jemaat di Abaloh Belesa di tahun yang baru ini. Di tahun 2019 yang akan membuat kita semua memasuki tahun ini penuh dengan iman dan pengharapan, persis seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan. Dan kita tahu bahwa tahun ini akan jadi tahun yang lebih luar biasa. Nah saudara, kita perlu belajar untuk peka dan taat kepada suara Tuhan. Karena Tuhan menaruh sebuah kisah di dalam Alkitab yang ketika muncul di hati saya belajar untuk taat. Oke Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kisah ini. Lalu kemudian saya mulai membaca dari berbagai terjemahan, mencoba menggali, membaca berbagai ulasan tentang kisah ini. Dan kemudian dalam prosesnya saya menemukan bahwa ternyata ada sesuatu yang Tuhan memang mau sampaikan lewat kisah ini buat kita semua. Dan saudara, ini bukan kali pertama saya percaya saudara akan mendengar ayat-ayat ini. Dan bahkan ini bukan kali pertama juga saya menyampaikan sebuah khotbah yang menggunakan ayat ini. Tapi disinilah luar biasanya firman Tuhan. Saudara, sama seperti yang dikatakan bahwa dia selalu baru setiap hari. Sekalipun mungkin kita mendengar atau membaca firman yang sama dengan apa yang kita pernah baca sebelumnya. Percayalah bahwa Tuhan masih menyediakan revelation, enlightenment, pewahyuan, hal-hal yang baru buat setiap kita. Dan biasanya itu pas dengan situasi yang kita hadapi hari ini. So saya berdoa dalam 40-45 menit ke depan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kita mendengarnya. Saudara gak butuh panjang-panjang, 5 menit saja dari 40 menit ini saudara terima dan saudara dapatkan bahwa ini yang Tuhan mau berbicara kepada saudara, maka dan saudara lakukan dengan taat dan setia. Saya percaya hidup saudara akan berbeda dan tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Nah saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, ada dua kata yang akan saya taruh di blackboard di depan dan saya akan diamkan di sana. Dan saya akan kembali di akhir khotbah saya. Kalau saya gak kembali tolong ingatkan saya, karena biasanya kalau saya sudah mulai ngomong saya lupa, apalagi kadang-kadang suka lupa berhenti. Jadi saudara nanti bisa ingatkan saya untuk kembali. Dan by the way, siapapun yang membuat profil saya tadi, saya sudah mengampunimu, ya. Anak saya 3 dan itu adalah pada saat penyerahan anak saya yang kedua bertahun-tahun yang lalu. Walaupun saya masih kelihatan sama sampai hari ini. Oke, kata yang pertama yang saya mau saudara bawa hari ini adalah untuk berhenti. Nah memang ini kata yang menarik karena banyak orang tidak akan pernah menggunakan kata berhenti di tahun yang baru. Karena harusnya semua orang berkata ayo maju terus, bergerak dan lain sebagainya. Tapi saya mau saudara simpan saja kata ini. Dan yang kedua adalah kata ini. Ya, give it up. Kurang menyenangkan, bukan kata yang saudara cari dalam khotbah di tahun yang baru. Tapi saudara simpan saja, biarkan dua kata ini ada di depan untuk nanti kita kembali di akhir dari khotbah saya supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan buat kita semua. Nah saudara, di dalam Markus pasal yang kelima 21 sampai 43, saya menggunakan terjemahan The Passion Translation, tapi saudara bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Saya akan membacakan juga dengan saya Indonesiakan.
Karena ada beberapa hal yang saya pikir akan penting buat kita semua. Setelah Yesus kembali dari menyeberangi danau, satu kelompok orang yang begitu luar biasa banyaknya dengan cepat berkumpul di sekitar Yesus di pinggir pantai. Lalu kemudian seorang pria melihat bahwa ternyata itu Yesus dan dia menerobos kerumunan orang banyak itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan Yesus, namanya Yairus. Seorang petinggi Yahudi yang merupakan orang yang mengepalai sinagog atau kepala rumah ibadat. Dia memohon kepada Yesus, berkata berkali-kali dan mengulanginya berkali-kali, "Datanglah bersama denganku, anakku yang perempuan yang masih kecil sudah hampir mati dan dia baru 12 tahun usianya. Datanglah dan letakkan tanganmu atas kepalanya dan sembuhkan dia dan dia akan hidup." Yesus pergi bersama dengan dia dan kelompok orang banyak itu mengikuti Yesus, terus mendesak dia dari segala penjuru. Nah, di tengah-tengah kerumunan banyak itu, hari itu ada seorang wanita yang sudah menderita dengan sangat luar biasa dari pendarahan yang terus-menerus selama 12 tahun. Dia telah mengalami berbagai perjumpaan dengan berbagai jenis dokter. Dan walaupun dia sudah menghabiskan semua yang dia punya untuk pengobatannya, dia tidak menjadi lebih baik, malahan menjadi lebih buruk. Ketika dia mendengar tentang kuasa Yesus, dia menerobos kerumunan banyak orang itu dan kemudian datang dari belakang Yesus dan menyentuh jubahnya, menyentuh bagian yang bentuknya seperti syal yang dipakai untuk berdoa oleh banyak orang Yahudi. Karena dia terus meyakinkan diri dan berkata, "Kalau aku bisa menyentuh jubahnya, aku tahu aku akan sembuh." Dan segera setelah tangannya menyentuh Yesus, pendarahannya seketika berhenti. Dia tahu karena dia bisa merasakan di dalam tubuhnya penyakitnya disembuhkan. Yesus segera tahu bahwa seseorang telah menyentuh dia. Dia merasakan ada kuasa yang selama ini selalu ada di sekitarnya telah keluar dari tubuhnya sehingga seorang telah disembuhkan. Dia berbalik dan berbicara kepada orang banyak itu dan berkata, "Siapa yang telah menyentuh jubahku?" Dan ketika wanita yang mengalami mujizat tadi menyadari apa yang baru saja dia alami, dia datang ke hadapan Yesus dengan gemetar dan takut berkata, mana ya tadi? Kok hilang? Sebentar, kok hilang tiba-tiba? Oh, dia berkata, siapa yang saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya bertanya, "Apa yang kamu maksud siapa yang menyentuh kamu?" Lihatlah orang banyak ini, mereka semua dorong-dorongan di sekitarmu. Lalu Yesus melihat ke sekeliling orang banyak itu, mencari satu orang itu yang menyentuh dia dan sudah disembuhkan. Dan ketika wanita itu yang baru saja mengalami mujizat menyadari apa yang baru saja dia alami, dia datang ke hadapan Yesus dengan gemetar dan takut, berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Akulah dia yang baru saja menyentuh kamu." Dan dia mengatakan dan menceritakan seluruh kisahnya apa yang baru saja terjadi kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Anakku, karena engkau berani percaya, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai dalam hatimu dan bebaslah dari penderitaanmu." Dan sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan, ada orang-orang datang dari rumah Yairus dan menerobos kerumunan orang banyak itu dan berkata kepada Yairus, memberi berita, "Jangan susahkan lagi Tuan, karena anakmu sudah mati." Tapi Yesus menolak untuk mendengar apa yang mereka katakan dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, yang kamu perlukan saat ini adalah tetap percaya." Jadi mereka pergi menuju rumah Yairus, tapi Yesus tidak mengizinkan satu orang pun dari orang banyak itu untuk pergi bersama dengan mereka kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka sampai di rumah dari Yairus, mereka menjumpai ada kelompok orang banyak yang sangat berisik. Mereka semua sedang meratap, berteriak, menangis. Dan ketika memasuki rumah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa dengan semua duka cita dan isak ratap tangis ini? Tidakkah kamu tahu bahwa anak perempuan ini tidak mati tapi cuma tidur?" Dan orang-orang mulai
mengolok-olok Yesus, tapi kemudian dia mengusir mereka semua keluar. Lalu dia membawa dan mengajak ayah dan ibu dari anak perempuan ini bersama dengan 3 muridnya masuk ke dalam ruangan di mana anak perempuan ini berbaring. Dengan lembut dia menggenggam tangan anak itu di dalam tangannya dan berkata dalam bahasa Aram, talitakum, yang artinya, hai anak perempuan, bangkitlah dari tidur kematian. Segera kemudian anak perempuan berusia 12 tahun ini duduk, berdiri dengan kakinya, lalu mulai berjalan mengelilingi ruangan. Dan semua orang menjadi begitu kagum dengan mujizat yang baru terjadi. Dan Yesus meminta mereka untuk memberikan kepadanya sesuatu untuk dimakan. Nah, tadi seperti saya sudah katakan, ini bukan sesuatu yang baru saudara dengar pertama kali. Ya, saya juga pernah mengkhotbahkan ini. Tapi saudara, ada hal yang menarik yang saya percaya Tuhan sedang mau bicarakan kepada kita semua, khususnya jemaat di Belesa memasuki 2019 ini. Tentang apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau saudara tadi melihat di dalam Aba News, tahun ini kita mendapatkan sebuah pesan bicara tentang bagaimana kita semua dipersiapkan untuk menjadi strong builder, pembangun, bukan orang yang dibangun tapi pembangun yang kuat. Dan tadi saya bicara tentang the year of accelerated expansion, tahun ekspansi yang mengalami percepatan. Dan saudara, ini semua gak akan ada bunyinya dan saudara gak akan pernah percaya dengan apa yang akan disampaikan ke depan, kecuali saudara mengamini dan percaya apa yang saya akan sharingkan hari ini. Saya merasa bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan hari ini adalah sebuah proses persiapan memastikan bahwa sebelum anggur baru itu dicurahkan, saudara dan saya kita punya kantong anggur yang baru, yang kuat, yang siap untuk menerima anggur yang baru. Supaya jangan sampai ketika semua yang nanti akan disampaikan dan dibicarakan itu diberikan, itu terbuang dengan sia-sia karena kita semua tidak siap atau tidak punya penampung yang tepat. Oleh karena itu saudara, bersiaplah buat apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Nah, mari kita lihat ke dalam kisah dari wanita tadi. Saudara, wanita yang pendarahan ini dikatakan sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun berturut-turut dan dia belum meninggal. Jadi saudara, secara analisa dan logika, maka wanita ini besar kemungkinan pendarahan yang dialami bukan keluar dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya dan lain sebagainya, tapi besar kemungkinan ini adalah pendarahan yang keluar dari rahimnya. Artinya dengan kata lain ini adalah sebuah proses menstruasi, akan tetapi bukannya terjadi seminggu di dalam sebulan setiap bulannya, tetapi yang terjadi selama 12 tahun setiap hari berturut-turut. Nah saudara, ini mengingatkan saya kepada iklan pembalut yang sering kali kita tonton yang memperlihatkan orang yang datang bulan, wanita yang datang bulan kemudian menggunakan pembalut dan tiba-tiba saja harinya berubah menjadi ceria, dia melompat-lompat di atas ranjang, nah itu semua adalah bohong. Setuju para wanita di sini? Ya, berapa banyak saudara yang ketika datang bulan kemudian pakai pembalut dan tiba-tiba, aha, hariku berbeda gitu. Tentunya tidak, ya, tetap rasa sakit dan rasa yang tidak menyenangkan itu tetap ada. Ya, iklan harus dibuat supaya saudara percaya. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah yang 7 hari dalam sebulan saja begitu menyakitkan, kadang-kadang bisa ada beberapa orang yang bahkan bisa mengalami satu penderitaan yang tidak menyenangkan. Dan saudara bayangkan wanita ini mengalaminya 12 tahun setiap hari tidak berhenti. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang dialami secara fisik. Sesuatu yang tidak menyenangkan dan dia mengalami 12 tahun. Nah saudara, ketika dia datang ke dokter, dia bukannya lebih baik, tapi malah jadi makin parah. Nah, saudara, saya mau bicara tentang perasaan-perasaan yang seringkali yang saya tahu ada dalam hidup wanita ini, tapi juga mungkin kita alami. Dan ini mungkin yang sedang menghalangi kita untuk mengalami atau meraih atau embracing apa yang Tuhan siapkan di tahun yang baru ini. Bicara tentang kekecewaan. Saudara, ada banyak kali di mana ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini gak seperti yang kita harapkan atau terjadi dengan cara yang tidak kita harapkan, kita mulai kecewa. Dan dari kecewa kemudian kita hidup dalam kekecewaan karena kita merasa apa yang kita harapkan gak terjadi. Saudara bayangkan 12 tahun. Semakin dia pergi ke dokter gak sembuh, makin parah ya, uangnya habis. Sekarang bukan hanya urusan soal fisik tapi juga urusan keuangan. Sehingga saudara, dia bukan hanya akan kecewa, tapi dalam waktu yang panjang sudah bisa dipastikan bahwa orang seperti ini pasti akan mengalami yang namanya depresi. Mulai tertekan.
Saudara, banyak dari kita orang percaya seringkali kita ketika mengalami sebuah kesulitan yang sekali saja mungkin itu fine. Tapi ketika kita mulai mengalami mungkin penyakit yang tidak kunjung sembuh sepertinya. Atau mungkin kondisi keuangan yang sepertinya nggak beres-beres. Atau sepertinya hubungan yang nggak pulih-pulih. Saudara merasa bukan hanya kecewa tapi lama-lama saudara mulai tertekan bahkan mungkin frustasi. Kenapa ini terjadi? Dan pada akhirnya saudara orang seperti ini mulai menyalahkan diri. Apalagi saudara menurut apa yang dipercaya dan saudara bisa baca dalam perjanjian lama, wanita yang sedang dalam masa menstruasi itu disebut unclean. Dalam bahasa yang lebih kasar disebut najis. Artinya dalam periode waktu tersebut orang-orang wanita seperti ini yang sedang dalam menstruasi itu disebut unclean, sehingga apa yang dia sentuh menjadi unclean, apa yang dia duduki menjadi unclean, apa yang dia pakai untuk makan dan minum, sendok garpu, piring dan mangkok itu menjadi unclean, pribadi yang disentuh suaminya, anak-anaknya menjadi unclean, dan bahkan orang-orang yang mengalami unclean ini harus membersihkan dirinya dan akan menjadi unclean sepanjang hari itu sampai malam tiba. Memang ini agak sedikit diskriminatif sepertinya, tapi ini yang dipercaya orang Yahudi waktu itu. Saudara bisa bayangkan kalau 7 hari dalam sebulan itu terjadi, itu saja sudah merepotkan. Saudara bisa bayangkan wanita ini ngalami 12 tahun. Unclean for 12 consecutive years. 12 tahun berturut-turut. Ini mulai menimbulkan sebuah perasaan yang disebut nggak layak. Dirty itu bicara tentang saya merasa saya nggak layak. Saudara, setujukah saudara ketika saya berkata bahwa ketika orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, mereka juga bisa hidup dalam kekecewaan, mereka juga bisa depresi, mereka juga bisa merasa nggak layak. Tetapi efeknya menjadi 2 kali lebih parah ketika itu dialami oleh orang Kristen yang percaya. Mereka mulai hidup dalam kekecewaan, mereka depresi, bahkan mereka ngerasa nggak layak, yang membuat itu menjadi 2 kali lebih parah karena banyak orang Kristen mempercayai bahwa mereka harusnya nggak pernah mengalami kesulitan, nggak pernah mengalami problem, nggak pernah mengalami masalah, sehingga ketika mereka mengalami itu mereka mulai kecewa, dan kecewa yang terus-menerus membuat mereka frustasi, mereka merasa nggak layak kepada Tuhan sehingga mereka menjauhkan diri dari Tuhan dan efeknya jadi lebih parah. Dan ketika mereka pahit, jauh lebih sulit untuk ditolong daripada orang yang belum percaya. Bilang sama sebelahnya gini. Melihat beberapa dari saudara ketawa, sepertinya saudara mengerti yang saya maksud. Jadi memang saudara ini menjadi lebih parah kondisinya ketika berurusan dengan orang percaya. Kenapa? Karena banyak dari orang percaya, mungkin bahkan kita di dalamnya, saudara kita merasa Tuhan gak adil. Where are you God? Masa iya sih gak sembuh-sembuh? Masa iya sih gak beres-beres? Masa sih dari dulu sekarang amit-amit jangan sampai selama-lamanya kondisi saya gak berubah-berubah. Apa saya ini benar-benar dikasih Tuhan apa enggak sih? Dan menariknya saudara, ini menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya kita percayai. Dan akhirnya ini menjadi identitas siapa diri kita yang kita percayai. Bahwa memang saya tidak layak, bahwa memang saya ini udah nasibnya begini, bahwa saya ini memang seperti ini. Dan saudara, si jahat dan bahkan mungkin manusia lama kita memang akan berupaya supaya kita tetap punya ini. Karena kalau kita gak tahu siapa kita yang sebenarnya di dalam Tuhan, maka kita gak akan pernah meraih apa-apa. Samuel boleh ke depan? Mesak mana? Oh, Mesak boleh ke depan. Ridwan boleh ke depan. Samuel boleh ke sebelah sini. Emil boleh ke depan. Nah, saudara bayangkan wanita yang pendarahan ini kira-kira gambarnya seperti ini. Saudara seringkali di belakangnya dulu, sabar. Kayak pada mau makan orang gitu ya rasanya. Nah saudara gak usah bikin urutan gitu. Ini rapi banget sih kayak naik kereta api tut gitu ya. Enggak bukan itu. Kita bukan mau bikin permainan itu. Nah saudara sama seperti wanita pendarahan ini. Kita seringkali saudara ngalamin masalah. Kecewa tuh gak masalah saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kekecewaan, nah itu masalah. Karena waktu kita hidup dalam kekecewaan saudara. Ini yang jadi masalah. Bahwa jangan sampai dengar. Nah dia bukan lagi cuman kecewa, tapi dia terikat.
ada sesuatu yang menahan dia. Paham ya saudara? Dan waktu dia kecewa dan hidup dalam kekecewaan dan akhirnya menjadi depresi, dia bukan lagi sekedar menjadi depresi, tapi dia terikat atau dia nggak bisa bergerak karena dia hidup dalam ikatan depresi itu. Dan yang parahnya dia akhirnya merasa bahwa memang ini memang siapa dia memang nggak layak. Dari sebelah sini, dari bawah. Sehingga saudara, ini nggak ada urusannya dengan dia sudah percaya Yesus atau belum, ada Roh Kudus atau enggak dalam dirinya. Coba Samuel berjalan, coba berjalan aja. Satu langkah aja, setengah langkah mungkin. Mereka serius dengan peranan mereka masing-masing. Dan saudara, ini bicara apa? Jangan berubah ya, tekanannya tetap sama ya. Selama 1 jam ke depan. Nah jadi, saudara apa yang sedang kita lihat begini loh. Orang menjadi tidak berdaya. Nah saudara sekarang saya mau tanya. Samuel, strong builder. Ayo maju. Maju Sam, maju. Stres dia. Ini pesan Abalo Barat nih gak nyambung. Ekspansi dari mana? Gue mau maju aja gak bisa. Saudara ngerti gak? Bukan soal message-nya yang salah. Tapi kantong anggurnya gak siap. Sehingga dia gak bisa bergerak, gak bisa kemana-mana. Karena dia gak sadar bahwa dia sedang hidup di dalam identitas yang salah. Sama seperti wanita yang pendarahan tadi. Dia kecewa, dia depresi, dan dia merasa dia gak layak. Saudara bayangkan. Kalau ini udah 5 menit belum kurang lebih? Udah lah ya? Belum ya? Oke terusin aja. Nah jadi maksud saya gini loh. Kamu merasa nyaman gak sih digini? Gak nyaman kan? Kalau diterusin kira-kira gimana? Makin gak nyaman. Saudara bisa bayangin gak? 12 tahun. Dan kita mungkin gak pendarahan secara fisik. Tapi saudara banyak dari kita ngalamin seperti ini. Kita gak berdaya, kita gak bisa bergerak kemana-mana. Sehingga apapun yang kita dengar, kita terima di hari Minggu, di komsel atau firman yang kita baca. Gak mengubah apa-apa. Karena kita hidup dalam keterikatan seperti ini. Nah saudara yang menarik adalah begini. Orang-orang seperti ini, kamu bayangin kalau kamu 1 jam digini kira-kira perasaan kamu gimana? Gak enak ya? Cuma gak enak doang. Kamu baik sekali. Kalau saya sih akan mulai makin gila saya berasanya. Dan itu bicara apa? Mulai kehilangan pengharapan. Dan ada satu kata yang menarik saudara yang saya mau pakai. Bahwa orang akan mulai ngalami yang namanya desperate. Putus asa. Rasanya gak ada lagi harapan. Dan wanita itu desperate. Saudara tahu gak? Kalau wanita ini mau menjumpai Yesus, dia harus ngerangkak. Dan tahukah saudara semua orang yang berdasar-dasar sekeliling Yesus itu kena dia semua tuh. Artinya bukan hanya Yesus tapi ada banyak orang di sekitar Yesus yang menghalangi dia dan dia terobos menjadi unclean semua, jadi najis semua tuh. Sehingga dia menempuh sebuah resiko, ada kemungkinan orang-orang itu marah, menendang dia, merajam dia karena kesel. Gara-gara lu sekarang gue mesti mandi, gue jadi unclean sampai malam ini. Bahkan yang lebih gila lagi, dia mau menjadikan Yesus unclean. Tapi dia desperate. Orang kalau udah putus asa biasanya apa? Nekat, kata yang saya suka, yang saya cari. Karena rupanya di tengah-tengah keputusasaan kita, disitulah ada kenekatan muncul. Dan seringkali di dalam Tuhan kita perlu ada audacious faith. Keberanian, kenekatan rohani. Yang membuat kita berani melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membawa kita keluar dari comfort zone. Membawa kita keluar dari apa yang biasa kita lakukan. Dan kita mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Bahkan sekalipun ada resikonya. Thank you teman-teman semua. Kasih tepuk tangan buat mereka. Di dalam persimpangan dari keputusasaan dan kenekatan rohani, ada sesuatu yang menarik. Karena saudara, di dalam hati wanita ini, apa yang terjadi? Dia putus asa. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu dia menerobos, mengambil resiko dan dengan nekat menghampiri Yesus. Tapi dia punya iman, itu yang Yesus katakan, iman.
Imanmu yang telah menyelamatkan kau. Imanmu. Karena imannya justru ada dan lahir in the midst of the, justru di tengah-tengah keraguan dia. Makanya perlu iman. Kalau saudara gak ragu gak usah pakai iman. Jalan aja. Dia menaruh keyakinannya kepada Yesus. Ada sebuah persimpangan yang kita alami dan seringkali kita diizinkan mengalami sebuah situasi yang membuat kita putus asa. Supaya kita menjadi frustasi dalam tanda kutip dan kita tahu hanya Yesus yang bisa menolong kita. Dan ketika kita memberanikan diri untuk keluar dari kebiasaan kita, menjumpai dan mendekati Yesus, apapun resikonya sekalipun itu gak mudah, harus seret badannya 12 tahun pendarahan lemas dengan resiko dikatain orang, dihakimi orang, dirajam dan lain sebagainya. Tapi dia menerobos dengan satu tujuan, saya mau berjumpa dengan Yesus. Berapa banyak dari kita orang percaya, we take Jesus for granted. Yesus ya Yesus lah, pagi aku ketemu Yesus, mau tidur Yesus ada di dalamku, ada di luarku. Di kananku ada, di kiriku ada, di atas, di bawah, kau ada. Itu lagu Kega. Sehingga kita seringkali merasa ya udah Yesus ada di sana. Kita gak punya lagi kelaparan, kehausan, kerinduan. Untuk menerobos, untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk men-challenge diri kita untuk keluar dari apa yang selama ini kita kerjakan. Sehingga kita hidupnya terus saja begitu. Padahal seringkali di tengah-tengah keputusan kita justru disitulah kesempatan untuk kita menerobos keluar dan embrace, meraih apa yang Tuhan siapkan. Dan saudara yang menarik, Yesus menjawab wanita ini. Ketika wanita itu ditanya dan dia akhirnya ngaku. Saya mau tanya, waktu Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahku? Dia beneran gak tahu apa tahu sebenarnya? Tahu karena dia Yesus. Tapi kenapa dia tanya? Supaya wanita itu mengakui. Karena waktu wanita itu mengakui, orang banyak tahu bahwa ada seorang yang disembuhkan. Hanya dengan menjamah jubah Yesus. Saudara bayangkan semua orang dorong-dorongan menyentuh Yesus. Ada berapa banyak orang yang menyentuh Yesus dan gak ngalamin apa-apa hidupnya. Tapi hanya satu orang yang menerobos keluar, menjamah bahkan jubahnya bukan tubuhnya, tapi mengalami kesembuhan. Itu sebabnya tadi dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan apa? Yesus merasa bahwa kuasa yang selama ini melingkupi tubuhnya ada di sana, tidak pernah berubah, tidak pernah berpindah, tiba-tiba melesat keluar menyembuhkan wanita ini. Saudara, ini terjadi dalam hidup Petrus ketika Alkitab mencatat banyak orang menunggu ketika Petrus lewat, mereka menaruh orang-orang sakit dengan percaya kalau Petrus lewat maka bayangannya saja bahkan bisa menyembuhkan mereka. Saudara bisa lihat, orang percaya kalau dia hidup sesuai dengan destininya, bahkan orang-orang yang encounter sama dia itu gak akan tahan dengan kemuliaan, dengan kuasa, dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia gak bisa percaya that God is alive, Tuhan itu hidup. Tapi di saat yang bersamaan ironisnya ada begitu banyak orang seolah-olah dekat dengan Yesus. Mungkin beribadah, mungkin komsel, mungkin melayani. Tapi gak pernah ngalamin apa-apa. Kata pertama yang keluar dari mulut Yesus apa saudara waktu wanita ini berkata, aku orangnya. Indah sekali. Kata yang dipakai oleh Yesus. Daughter, anakku. Tentunya itu menjadi daughter karena kisah ini perempuan. Tapi dalam konteks kita yang pria ini bisa berubah jadi kata son. Wanita 12 tahun pendarahan, sakit, gak punya pengharapan, kecewa, merasa gak layak, unclean, dinajis-najis selama 12 tahun. Gak bisa bahkan bersentuhan dengan suaminya sendiri, dengan anak-anaknya sendiri. Karena dia unclean secara seremonial, secara adat istiadat, secara tradisi. Dipanggil dengan sebutan anak. Saudara, kira-kira siapa sih yang kita panggil daughter? Anak kita kan, pribadi yang kita kasih.
yang kita siap mengorbankan apapun segalanya demi dia. Itu anak. Kalau saudara gak punya anak perempuan itu bicara son sama aja. Yesus punya cara yang sangat luar biasa. Dia memanggil wanita yang merasa gak layak, yang selama ini hidup dalam identitas yang salah. Tapi di tengah-tengah persimpangan desperate-nya dia menerobos dan dia memperoleh kalimat yang paling penting. Daughter. Karena di situ saudara yang terjadi adalah dia diyakinkan, dia dihibur bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan gak pernah hilang dan gak pernah mengecewakan. Dia dipulihkan, dia disembuhkan. Dia ngalamin itu. Dan bahkan bukan hanya di situ, statusnya dikembalikan seperti sebelumnya. Seperti seolah-olah dia gak pernah jadi najis. She is reassured, restored and reinstated. Dia dipulihkan secara holistik. Karena dia dipanggil dengan sebutan anak. Dan inilah yang disebut dengan identitas kita yang sebenarnya. That I am a child of God. Aku ini anaknya. Saudara gak akan pernah percaya dan gak akan hidup sesuai dengan apapun yang mau janji pesan Tuhan. Apapun yang akan kita dengar dalam minggu ke depan. Kalau bahkan kita sendiri gak yakin siapa kita di dalam Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini orang yang gak layak. Kita ini orang yang tidak dikasih Tuhan mungkin. Tapi waktu kita tahu that we are the sons and daughters of God. Apapun yang dia janjikan kita percaya. Karena dia Bapa berarti. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dia mengasihi kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kita ada di dalam hatinya. Nah saudara, ini menarik sekali. Karena ternyata yang ngalamin ini bukan hanya wanita itu. Tapi ada satu orang lain namanya Yairus yang juga ngalamin yang sama. Saudara bayangkan siapa Yairus? Kepala rumah ibadat. Kalau anak pendeta sakit itu lebih banyak tekanannya. Anak pendeta kok sakit? Waktu sempat mama mertua saya sempat kemarin ngalamin musibah kena hipnotis. Ada yang ngomong gitu, kok mantunya pendeta bisa kena hipnotis? Gue kan bukan Yesus gitu. Saudara ngerti gak sih maksudnya? Kadang-kadang ada tekanan gitu loh. Sehingga seolah-olah kalau kita melayani Tuhan jadi PKS mungkin atau jadi gembala, kita kayak seolah gak boleh ngalamin kondisi buruk. Karena memang ada banyak orang Kristen yang punya kebiasaan. Ban kempes, per bulan belum. Kecelakaan, ayo lo bikin dosa apa? Ngaku, bertobat sekarang, berlutut di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Apa sih? Sehingga seringkali kita tanpa sadar, kita justru memberikan identitas yang salah kepada orang lain. Betul mungkin ada sesuatu yang orang lain kerjakan, tapi orang itu gak perlu kalimat-kalimat ini dari kita. Penghakiman bukan milik kita. But the thing is saudara, dia kecewa tentu. Bagaimana mungkin saya melayani, saya kepala rumah ibadat Yairus. Anaknya sakit dan bukan cuma sakit. Mau sekarang mau mati, gimana gua gak depresi. Apa kata orang juga kalau misalkan sampai anak kepala rumah ibadat mati umur 12 tahun. Dan of course dia akan mulai menyalahkan diri, dosa apa yang saya lakukan, saya merasa saya gak layak. Mungkin dia mau resign kali. Itu sebabnya kadang-kadang banyak PKS mau resign. Dia merasa gak pantas, gak layak gitu. Semua pikiran itu pergi dalam nama Yesus. Karena kita gak akan pernah bisa pensiun di dalam Tuhan. Ada amin? Dan saudara, Yairus ngalamin ini gitu. Makanya Tuhan berurusan dengan dua pribadi yang berbeda, tapi dengan isu yang sama. Dan di tengah-tengah desperate-nya Yairus, dia gak tahu lagi harus minta tolong kemana. Dia dengar ada Yesus, dia lihat Yesus di sana. Dia gak peduli, dia kepala rumah ibadat. Dia gak pusing omongan orang, dia berlutut di hadapan Yesus. Berkali-kali memohon, datang tolong Tuhan, aku gak tahu harus kemana. Dia gak pusing lagi dengan apa kata orang, dia gak peduli apa jabatannya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia nekat meminta tolong kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, di dalam persimpangan antara keputusasaan kita, disitulah kita punya kesempatan untuk dengan nekat, dengan berani menerobos
Apa yang selama ini kita pikir menjadi penghalang kita. Dan mungkin kalau ada di antara kita yang sedang mengalami putus asa, mungkin itu artinya bagus. Karena mungkin ini momen persimpangan. Kalau kita berani menerobos, melakukan sesuatu yang berbeda, nekat sedikit di dalam Tuhan, mungkin kita akan mulai melihat sesuatu yang berbeda di depan kita. Dia datang bersama Yairus dan orang-orang banyak itu mulai ngomong. Dan Yesus tidak mendengarkan. Seringkali dalam Tuhan kita perlu jadi orang budek. Karena ada perkataan-perkataan yang tidak membangun iman, perkataan-perkataan yang tidak sesuai firman Tuhan, yang kita gak perlu lagi dengar. Saya kemarin terima kalender dari salah satu rekanan kami yang memang menyediakan jasa. Dia datang dari satu grup yang sangat besar. Saudara mungkin tahu, dan grup ini sangat percaya dengan semua hari-hari baik, sehingga saya terima kalender. Kalendernya detail banget, setiap hari ada tulisannya, ini hari mau ngapain, mungkin hari mau potong rambut, hari mau pindah rumah, hari mau ngapain gitu. Ribet banget, untung gak ada hari untuk pipis dan pup di situ. Kalau ada ribet banget kan, mau pipis aja mesti cari hari baik gitu. Nah kita bersyukur karena dalam Tuhan semua hari menjadi hari baik. Sehingga kita percaya 365, 366 hari dalam satu tahun semua akan jadi hari yang baik. Karena itu hari yang diciptakan Tuhan. Tapi saudara seringkali waktu kita ngalamin kondisi yang seperti wanita itu, seperti Yairus, kita kadang-kadang suka agak-agak, apa iya sih, jangan-jangan memang benar, memang saya itu bukan anaknya, mungkin saya ini harus meragukan, mungkin saya harus terima Yesus lagi sekali lagi. Tapi saudara bayangkan, Yesus menyuruh orang-orang ini pergi, dan kata yang digunakan saudara ketika dikatakan, ketika Yesus menjumpai orang-orang di sekitar rumah Yairus mulai berisik, bahkan bikin olok-olok Yesus, dia menggunakan sebuah kata ketika dia berkata kepada mereka untuk menyuruh mereka pergi. Kata yang digunakan adalah dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah ekbalo. Ekbalo adalah kata yang sama yang digunakan untuk cast out demon. Artinya waktu Yesus meminta orang-orang ini pergi, itu meminta dengan otoritas dan dia meminta dengan sangat tegas, keluar. Saudara, dalam hidup kita seringkali bukan hanya kita perlu kadang-kadang tuli terhadap kalimat-kalimat tidak membangun. Tapi mungkin ada perkara-perkara di sekitar kita yang kita perlu singkirkan. Kuasa-kuasa yang mungkin tanpa sadar sudah menguasai kita. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjalani hidup kita yang mungkin sudah sama dengan dunia. Kita perlu usir keluar. Supaya kuasa Tuhan dan hanya Tuhan saja. Dan kita bisa punya quality time, hubungan relationship dengan Tuhan saja. Supaya kita bisa tenang dan mujizat Tuhan dinyatakan. Karena di momen itulah ketika hanya Yairus istrinya dan 3 murid tim inti Yesus. Ini momen yang indah sekali. Dikatakan tenderly, dengan lembut Yesus mengambil tangan perempuan ini, anak kecil ini. Jadi ini bukan bicara tentang tarik dengan lembut. Dan dia berkata dengan bahasa Aramian, dikatakan bahasa Aram talitakum. Dan kata talita itu bisa diartikan dalam bahasa Yunani, yaitu kata yang digunakan adalah korasion. Ini agak mirip kalau saudara sering dengar telenovela Corazon. Yang artinya sayang, sweetheart. Saudara, saya bisa memanggil anak perempuan saya dengan kata sweetheart. Apa yang Yesus sedang lakukan, dia mengulangi hal yang sama. Kata pertama yang keluar dari mulutnya kepada anak kecil ini adalah identitasnya. Anakku, sayangku. Jauh sebelum segala sesuatu yang harus disembuhkan, dipulihkan terjadi, Yesus fokus kepada pemulihan identitas dulu. Nak, anakku, sweetheart, talita, korasion, sayangku. Hari ini kalau saudara dan saya mungkin kita sedang mengalami situasi-situasi di mana kita mungkin merasa saya makin kecewa dari hari ke hari. Saya merasa saya gak layak, saya mulai depresi, saya merasa gak ada pengharapan. Bahkan mungkin sama seperti anak kecil ini, bahkan kita mungkin mengalami kematian dalam hidup kita atau dalam aspek-aspek kehidupan kita. Saudara, Yesus sanggup bahkan
untuk membuat kita mengalami kebangkitan. Seperti anak perempuan ini. Kenapa ini menjadi pesan yang penting sebelum saudara mendengar tentang strong builder, vision dan apapun yang saudara dengar. Karena kita perlu ada di level iman, level belief yang percaya bahwa saya memang Tuhan mau jadikan strong builder. Saya memang Tuhan siapkan untuk tahun di mana saya akan mengalami ekspansi. Saya memang Tuhan sedang persiapkan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang saya bisa bayangkan. Dan saya mempercayai itu semua ya dan amin. Itu memang hak saya, itu memang milik saya. Itu memang Tuhan sedang melakukan dalam hidup saya. Karena saya tahu I am the child of God. Aku ini anaknya. Karena aku ini anak, dia itu bapak. Maka segala itu menjadi mungkin. Aku jadi percaya. Karena kalau aku bahkan gak percaya bahwa aku ini anaknya, bagaimana mungkin aku bahkan bisa percaya bahwa dia sanggup dan dia mau melakukan hal-hal yang luar biasa itu dalam hidup saya. Sedangkan siapa saya aja saya ragu. Sama seperti Yairus dan sama seperti wanita yang pendarahan ini saudara. Apapun kondisi kita hari ini, Tuhan sanggup. Mungkin pemulihannya kadang-kadang gak mesti sekali semalam. Tapi yang kita percayai adalah kita perlu mulai berjalan di dalam identitas yang sebenarnya. Jangan lagi berjalan dengan identitas seorang yang ada dalam hukuman. Seorang yang sedang dikutuk. Seorang yang sepertinya gak punya pengharapan. Seorang yang seperti dari dulu sekarang. Bahkan mungkin sampai kapanpun sama seperti engkong, kongco, buyut dan segala macam. Memang dari dulu miskin ya. Gue akan miskin. Dari dulu memang wah ini stroke, jantung, diabetes, sehingga ini turun semuanya. No. Hari ini saya percaya, I am a daughter, I am a son of God, I am His sweetheart. Aku ini kesayangan Tuhan dan aku tahu, Ia bahkan sanggup membangkitkan aku. So kalau hari ini kita dalam posisi ini saudara, itu sebabnya penting untuk kita tahu kalau kita ada di tengah-tengah persimpangan, mungkin kita sedang ada dalam persimpangan dari mujizat yang Tuhan sedang mau kerjakan. Nah itu judul khotbah saya kalau saudara dari tadi nyari-nyari. Intersection of miracle. Karena dalam persimpangan antara keputusasaan kita dan keberanian kita untuk menerobos, disitulah mungkin apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita ke depan. Sebabnya saya meminta saudara untuk berhenti. Berhenti apa? Berhenti untuk meragukan Tuhan. Dan untuk give it up. Bukan untuk menyerah. But give it up to Jesus. Untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini kita sudah berusaha dengan semua yang kita bisa. Dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita punya. Tapi kita gak pernah mengambil keputusan sungguh-sungguh. Untuk berkata Tuhan, semua ini punya Tuhan. Bahkan tahun yang baru ini juga tahunnya Tuhan. So kalau saya punya sebuah usaha itu juga usahanya Tuhan. Kalau saya punya keluarga, pernikahan itu punyanya Tuhan. Kalau saya punya pekerjaan itu punyanya Tuhan. Oleh karena itu saya gak mau lagi ragu dan gak percaya. Tapi saya mau belajar untuk menyerahkan itu semua bahkan kepada Tuhan, sang pemilik yang sejati. Dan saya ketika menyerahkan saya sedang berkata terjadi sesuai kehendak-Mu di dalam semua yang menjadi kepunyaan-Mu. Dan di dalam keputusasaan saya tahu saya bisa selalu datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan dengan berani saya bisa datang kepada Dia. Karena saya tahu saya adalah anaknya. Dan kalau saya anak saya tahu Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Tidak akan pernah melupakan saya. Dan Dia selalu ada buat saya. So hari ini apa yang jadi kondisi kita hari ini? Kalaupun bahkan sekarang ada kondisi-kondisi di mana kita mungkin sedang dalam posisi ngalami penyakit. Bukan hanya secara fisik, kita mengerasa hidup kita gak lagi ngalamin vitalitas. Kerohanian kita, pernikahan kita, hubungan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang sedang kita alami kita merasa kita dalam kondisi yang gak sehat, kita dalam kondisi sakit. Hari ini datang kepada Tuhan, sumber, datang kepada Dia.
Sekalipun kau putus asa, jangan berhenti berharap. Terobos kerumunan orang banyak, terobos semua. Jangan pusingkan lagi apa kata orang, bagaimana nanti kalau orang bilang apa, enggak. Yang saya cari cuma Yesus dan saya membutuhkan dia dan dia lebih dari apapun. Saya gak peduli apa yang terjadi, yang saya tahu saya membutuhkan Yesus. Sebabnya saya memberanikan itu untuk keluar dari kenyamanan dan dari yang biasa saya kerjakan. Dan bahkan kalaupun sekalipun ada bagian-bagian dalam hidup kita yang mungkin mengalami kematian hari ini. Mungkin ini waktunya engkau menyerahkannya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan memulihkannya, reinstate, bahkan resurrect, membangkitkan apa yang tadinya mati. Berapa banyak saudara yang merasa bahwa ini mungkin memang benar. Saudara gak perlu angkat tangan karena ini sangat personal. Ini memang pesan yang saya cari. Dan sepanjang tahun kemarin atau bahkan masuk ke tahun ini saya bergumul dan saya menjadi ragu dan gak yakin apakah memang Tuhan mau melakukan sesuatu. Apalagi saudara dengar tentang strong builder, saudara dengar tentang begitu banyak hal yang luar biasa. Dan saudara merasa makin ragu dan makin khawatir. Apakah tahun ini akan jadi seperti tahun kemarin, saya gak ngalamin apa-apa. Ada banyak begitu kesaksian, banyak begitu terobosan orang-orang alamin. Kayak di mana-mana terjadi gegap gempita, gilang gemilang, tapi kok saya tetap gak ngalamin apa-apa. Mungkin ini waktunya bahwa saudara untuk benar-benar jadi putus asa yang sesungguhnya dan mulai nekat mencari Tuhan. Karena sama seperti anak perempuan tadi ketika dia bangkit, apa yang Yesus bilang? Kasih dia makan. Saudara yang mengalami kebangkitan hari ini, jangan lupa makan. You need to eat the bread of life. Saudara perlu makan roti hidup itu. Saudara perlu intim sama Tuhan. Saudara perlu mendekat sama Tuhan. Karena orang yang dibangkitkan sekalipun gak dikasih makan pasti mati lagi. Ini waktu yang terbaik. Kalau kita ngalamin kebangkitan hari, kita ngalamin di mana kita disembuhkan hari ini. Jangan lupa makan yang sehat. Makan makanan yang kita perlu makan. Firman Tuhan yang bukan hanya kita dengar tapi kita ikuti, kita hidupi, kita taati. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi kuat di dalam Dia. Dan orang-orang kuat di dalam Tuhan akan sanggup menjadi pembangun-pembangun yang kuat. Bolehkah hari ini kita pejamkan mata kita sejenak dan kita fokus kepada Tuhan.